Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bos Jim. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun Anda berada? Baik, hari ini kita akan membahas seperti janji saya di video sebelumnya ya. Banyak teman-teman yang meninggalkan komentar dan bertanya baik di grup WhatsApp maupun di inbox ya, inbox Facebook, terus kemudian di Twitter saya juga ada beberapa yang nge-tag saya. Kemudian di grup-grup P-Network yang ada di medsos juga banyak yang meninggalkan komentar pertanyaan tentunya, baik itu yang kebanyakan sih masalah lockup ya, yang sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya ya, sudah kita bahas tentang lockup. Tapi hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ya dari teman-teman semua, baik di YouTube saya ataupun di grup WhatsApp. Oke, tapi sebelumnya teman-teman semua, saya berharap nih untuk di subscribe dulu channelnya Bos Jim agar bisa memberikan inspirasi dan edukasi bagi teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ya, saya langsung bacakan aja. Ini datangnya dari Adi Beligen ya. Dia menanyakan, Pak, mau nanya, nama di KTP saya kan ada nama depan, tengah, belakang. Kalau di kolomnya kan hanya nama depan dan belakang. Jadi bagaimana ya cara isinya kalau ada nama tengah? Nah, oke. Kawan-kawan semua ya, seperti yang kita tahu di pengaturan di pada saat Anda daftar di P-Network itu pasti akan disuruh memasukkan nama depan dan nama belakang. Ini Pak Adi Beligen ini dia punya 3 kalimat, dia 3 karakter nama, misalnya Adi Beligen Jaya misalnya nih contohnya, berarti nama depannya itu adalah Adi Beligen, kemudian nama belakangnya silahkan taruh Jaya tadi ya, Adi Beligen Jaya ya, Jaya belakangnya, nama depan Adi Beligen, kemudian nama belakangnya Jaya. Nah, itu teman-teman. Kalau di penulisan bahasa Inggris, ya mungkin di situ ada ditanyakan kan, ada tanyakan nama depan, nama belakang, nama tengah dan nama belakang. Berarti yang Anda taruh di situ seperti biasa tinggal dibagi 3 saja. Kalau ada nama tengahnya kan, berarti Adi nama depannya, Beligen nama tengah, kemudian Jaya nama belakang, ya. Itu mungkin. Kemudian satu lagi yang punya nama tunggal, misalnya seperti Aruna, misal namanya cuma Aruna doang, kemudian di video sebelumnya memang sudah saya jelaskan ya, tapi tidak apa-apa untuk diulangi. Misalnya nama kita nama tunggal saja, berarti penulisan nama di P-Network itu adalah nama depannya adalah Aruna, kemudian nama belakangnya juga Aruna ya. Itu oke, itu Pak Adi Beligen. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Muhammad Amin ya. Muhammad Amin, apakah lockup bisa diperpanjang setelah durasi waktu sudah habis? Ya, jawabannya bisa diperpanjang. Lockup kalau sudah waktunya habis itu bisa diperpanjang, Pak. Ya. Oke, saya geser dulu ya laptopnya. Itu lockup bisa diperpanjang kalau sudah waktunya habis. Misalnya 2 minggu waktu durasinya, kita harus nunggu 2 minggu lagi baru kita perpanjang. Tentunya kalau sekarang sebelum mainnet masih bisa dirubah-rubah ya kan. Nanti kalau udah mainnet akan terkunci. Ya, itu jawabannya Pak Amin ya. Kemudian ya, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan ketiga, datangnya dari Sakura TV ya. Pak, mau nanya, nama di KTP saya, oh ini sama ya, pertanyaannya sama kayak Pak Adi Beligen ya, sama tadi, sudah terjawab ya. Di menu saya, ini datang dari Pak Anang Santosa. Di menu saya belum punya fitur transfer, nah itu gimana? Sudah dicoba bikin melalui PaperIQ tapi nggak bisa. Oke. Pak Anang Santosa ya. Jadi untuk menu transfer yang jangan ditakutin deh ya. Yang penting Bapak KYC dulu ya. Masalah itu kan masa belakang. Yang penting dompet. Yang perlu itu dompet yang perlu ya. Kemudian masalah menu di PaperIQ. PaperIQ itu berisi sebenarnya survei, Pak. Ya, berisi survei di PaperIQ itu. Jadi tunggu aja sampai nanti PaperIQ itu sudah muncul lagi di profil ya. Tunggu aja, nanti pasti akan normal kembali. Oke, itu Pak Anang ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Dr. Kebut ya. Maaf Bang,
salam petir dari Jakarta Timur. Salam petir, Pak, ya. Kemudian saya mau tanya soal Note, Bang. Kalau di HP aktivitas aktif terus, di laptop nyala juga, nggak masalah, Bang? Mohon penjelasan tentang Note. Terima kasih, Bang. Oke. Jadi kawan-kawan, masalah dia menanyakan apakah berpengaruh, ya. Berpengaruh enggak kalau kita nyalakan kalau di HP aktif terus, nggak masalah sebenarnya, Pak, ya. Kalau di HP dan di Note nyala, nggak masalah, ya, nggak masalah, nggak apa-apa kok, ya. Tidak akan terjadi apa-apa, tetap akan nambang seperti biasa. Dan nanti Note akan coming soon, ya. Note itu coming soon loh, ya. Untuk sekarang Note kalau kita di laptop itu bisanya paralel dulu, ya. The next-nya baru kita bisa konfigurasi atau nambang melalui Note di laptop ataupun PC, ya. Itu, Pak Dr. Kebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Green Candle, ya. Green Candle, Pak. Rencana saya mau beli Alphard. Waduh. Mau beli Alphard tapi koinnya 33P, Pak. Waduh, itu jauh dari sebenarnya bukan jauh sih, Pak. Boleh saja, ya. Boleh kita bermimpi, boleh. Siapa tahu nih harga Pi itu nanti kayak Bitcoin kan. Udah bisa beli Alphard. Ya walaupun 33, ya kan. Sekarang aja orang mau nyari koin susah sekali, ya kan. Seperti Bitcoin itu susah banget. Nah, Anda, teman-teman yang masih punya kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk nambang, jangan sia-siakan, tinggal sebentar. Masih banyak para konglomerat yang pingin punya Pi, cuman mereka harus mengeluarkan duit nantinya, ya kan. Kalau kita sekarang ini masih ada waktu untuk dikasih nambang. Kalau mereka para konglomerat itu tidak punya waktu untuk yang gini-gini. Ya, untuk itu teman-teman, saya sarankan lagi jangan lupa klik petirnya. Ya, itu yang saya ingatkan. Jangan pernah lupa klik petirnya. Oke, teman-teman, ya. Itu aja, ya, Pak Green Candle. Bisa, boleh, nggak ada yang larang. Oh, kita bermimpi boleh. Tanpa bermimpi kita tidak bisa termotivasi, ya kan. Nah, dengan mimpi itu yang biar kita termotivasi untuk tetap berusaha dan mengejar impian kita. Oke, kita lanjut lagi. Datang pertanyaannya yang selanjutnya datang dari Bento, ya, Mas Bento di WA nih, ya, Mas Bento. Bos Jim, kalau saya sudah masuk di Pichin Mall, ya, nah ini Pichin Mall marketplace Singapura, ya, dan masuk lagi ke Pi Market lainnya, boleh Anda masuk ke semuanya, boleh semuanya, tidak ada batasan, tidak ada larangan, ya. Anda bebas untuk masuk ke marketplace manapun, ke Pichin Mall boleh, ke punyanya USA boleh, ke Singapura, Indonesia, Pitogo, terserah, boleh, tidak ada larangan, ya. Oke, Pak Bento. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Mariadi. Apa prase sandi dan alamat wallet yang sudah jadi nggak masalah dan nggak masalah? Apa perlu diatur ulang, Bos? Oke. Untuk prase sandi, teman-teman, ya, harap dicatat. Untuk prase sandi itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang jelas jangan sampai ditahu oleh orang lain, ya. Kalau ditahu oleh orang lain, ya segera reset lah, segera atur ulang kata sandi Anda. Untuk mengatur ulang kata sandi itu udah saya jelaskan di video sebelumnya, ya, cara mengatur ulang wallet di situ sudah saya jelaskan, ya. Boleh, ya, nggak masalah. Mau diganti juga boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang jelas jangan sampai ditahu oleh orang lain, itu saja. Oke, Pak Mariadi, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah lockup dan durasi bisa dirubah setelah mainnet? Bisa, Pak. Bisa banget. Sekarang pun bisa, nanti setelah mainnet pun bisa. Untuk durasinya bisa dirubah, ya. Tapi sebelum yang pertama lo, ya. Misalnya sekarang sudah lockup nih, sudah melakukan lockup udah mainnet misalnya, udah lockup hari ini, udah lockup terus setelah seminggu lagi mau dirubah, nggak bisa dong, karena sudah terkunci, ya kan. Kecuali nanti misalnya durasinya 2 minggu, diperpanjang lagi 2 minggu ke depannya, kemudian baru pada saat mau perpanjang, mau rubah, baru bisa, ya kan. Kalau sudah terkunci nggak bisa, ya. Oke, Pak siapa tadi, Pak Mariadi, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, apakah lockup dan durasi bisa diperpanjang setelah selesai masa lockup yang pertama? Bisa,
Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah selesai pertama, bisa diperpanjang lagi. Ya, oke. Selanjutnya datang dari SakuraNet. SakuraNet, apakah saat proses lockup tetap harus membuka atau nambang pakai HP? Atau harus on terus aplikasinya? Ya, kalau misalnya nanti ke depannya nambang ini masih menggunakan HP, ya, masih menggunakan HP. Kalau ya, kalau masih menggunakan HP, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Yang dipertanyakan ini, kalau sedang lockup, apakah nggak masalah untuk nambang terus? Nggak masalah, ya kan? Contohnya sekarang nggak masalah, no problem, ya. Oke, Pak SakuraNet ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalau centangnya dihilangkan berarti akan tidak ikut staking? Apa ada pengaruhnya? Sebenarnya kalau centangnya dihilangkan itu tidak masalah juga ya, tidak masalah karena itu sukarela kan, kemauan kita untuk staking, untuk bukan sebenarnya staking lockup lah ya. Taunya teman-teman itu staking ya, untuk lockup tidak masalah. Klik aja centangnya, hilangkan terus simpan, nggak masalah kok ya. Ada yang bilang mau kunci otomatis, masa mau kunci otomatis? Sadis namanya kalau mau kunci otomatis, pemaksaan namanya. Ya, saya rasa pin itu nggak akan begitu. Ya, oke. Kita lanjut lagi dari siapa nih? Riza Novi ya, dari Riza Novi. Maaf Bang, mau numpang tanya, kalau misalkan sekarang saya mau memesan barang di P-Market Indonesia, apakah sudah bisa? Dan kalau misalkan saya sudah memesan barang yang saya mau pesan, apakah sudah keterima oleh vendornya? Apa hanya dalam percobaan menunggu mainnet? Oke, Mas. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memesan barang sekarang di P-Market Indonesia ini ya, di P-Market Indonesia maupun di market-market lainnya di seluruh dunia, sekarang kan belum mainnet, berarti masih tahap pengembangan, tahap percobaan. Ya, nanti kalau sudah mainnet dan sudah marketplace-nya sudah ready semua, baru bisa Anda pesan barang. Tentunya lihat dulu harga barangnya, kemudian lihat harga konsensus fee-nya berapa. Ya, baru Anda memesan barang di situ. Baru nanti akan datang barangnya dari marketplace itu yang ngirim. Oke? Nah, Mbak Novi, Riza Novi ya. Oke, sudah terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Andri Tuban. Saya sudah klik main P kok nggak bisa verifikasi email. Mohon penjelasannya. Oke. Untuk verifikasi email teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk verifikasi email, teman-teman langsung masuk ke P browser ya. Langsung ada menu main P. Di situ teman-teman kalau dulu kan begitu teman-teman buka menu main P, di situ ada tulisan main.p ya, main.p ya. Tinggal ditambahkan strip email. Kalau sekarang tidak, itu harus dihapus dulu. Ditambahkan dengan HTTPS ya, HTTPS di depannya. Titik 2 garis miringnya 2 main.p garis miring email. Baru klik selesai atau tanda centang di keyboard. Baru akan terbuka menu email untuk diverifikasi. Oke, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari siapa nih ya? Pak Leo ya, Pak Leo Lumajang. Nah, Pak Leo Lumajang ini. Pertanyaan, apakah hanya koin dari hasil nambang sendiri yang di lock? Oh itu aja ya. Apakah hanya koin dari hasil nambang sendiri yang di lock? Tidak ya. Yang di lock itu adalah campuran dari kalau di menu mainnet itu dari campuran itu ya, campuran dari warna ungu dan kuning ya. Jumlah koin yang kuning akan masuk ke ungu dengan catatan referral sudah lulus KYC. Kalau referral kita sudah lulus KYC, otomatis nanti akan terhitung oleh blockchain dan akan masuk ke dompet kita untuk koin dari referral kita ya. Itu jawabannya Pak siapa tadi tuh? Dari Lumajang. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah koin dari SC dan referral kalau sudah lolos KYC juga akan di lock? Ya, bisa di lock. Ya, bisa di lock, tapi tergantung dari kemauan kita apakah mau di lock semua atau enggak. Ya kan? Sudah saya bilang tadi di
penjelasan di konfigurasi log itu sukarela. Ingat, ada kata-kata sukarela di situ. Ya kan, berarti tidak ada paksaan ya. Nah, oke. Itu Pak ya. Berarti itu atas kemauan kita apakah mau di lock atau enggak. Terserah dari kita. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaannya, apakah lockup dan durasi bisa dirubah setelah mainnet? Iya, bisa. Ya, sudah di awal sama pertanyaan tadi, bisa Pak. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lockup dan durasi bisa diperpanjang setelah selesai masa lockup yang pertama? Oh, tadi sama ya pertanyaannya, iya bisa. Tapi yang sisanya, misalnya lock 50%, ya, maka sisa yang 50% lagi bisa dipakai untuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, sisa yang di lock misalnya 50%, 50% yang tidak bisa dipakai kan, karena masih di lock, kemudian sisanya yang 50% bisa dipakai. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat proses lockup tetap harus membuka atau nambang pakai HP, harus on terus aplikasinya? Ya tidak. Ya, ini pertanyaan yang sama ya tadi. Kemudian kita lanjut lagi. Apakah kalau centangnya dihilangkan berarti akan tidak ikut staking? Apa ada pengaruhnya? Ya, pengaruhnya ya koin Pi-nya tidak berkembang. Apakah masalah lockup koin ada pengaruhnya dengan nanti nambang pakai node atau laptop? Oh tidak ya, tidak. Lockup atau staking itu berbeda dengan penambangan Pak. Ya, berbeda dengan penambangan. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah pertanyaan dari Dakwah Masturah ya, Mbak Dakwah Masturah. Apakah email Facebook dan email Pi boleh beda? Boleh. Ya, boleh Anda misalnya email di Facebooknya berbeda, kemudian email di verifikasi untuk email di PIN itu juga berbeda, nggak masalah ya kan. Untuk diketahui, verifikasi nomor HP kemudian Facebook itu hanya untuk login ya. Kalau teman-teman memindahkan akunnya dari HP satu ke HP yang lain, maka nomor HP itu bisa dipakai untuk login ataupun Facebook itu bisa dipakai untuk login ke akun kita ya. Sedangkan email itu untuk notifikasi atau pemberitahuan dari berita-berita atau informasi penting yang datang dari Pi Network itu sendiri ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja Q&A kali ini. The next video mungkin kalau sudah banyak pertanyaan lagi kita akan bahas tentang Pi Network ya. Silakan saja teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, silahkan. Kalau saya ada waktu, saya pasti akan jawab secepatnya di kolom komentar itu, dan kita akan bahas di Q&A tentunya nanti ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, jangan lupa di like dan di share, di subscribe channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum sama sekali daftar di Pi Network, silahkan Anda daftar di Pi Network menggunakan kode pengundang saya juga boleh, menggunakan kode pengundang teman-teman Anda juga boleh ya. Kalau pengundang saya bisa lihat di kolom komentar, Bos Jim ya, dan silahkan chat saya langsung, saya akan masukkan ke grup edukasi. Oke kawan-kawan semua, terima kasih, sekian dulu dari saya. Semoga Q&A ini bermanfaat bagi teman-teman pioner, dan kita berdoa semoga mainnet segera datang dan KYC juga menghampiri kita. Harga Pi Network tentunya kita doakan dari rendah langsung melambung tinggi. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam Pi Network.